诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人讲故事，感恩师兄师姐semua, karena Hui Mei师姐 sudah membawa kita untuk melakukan pelimpahan jasa dan penghormatan. Ya,感恩 kepada tim Shin Fa Xiang, ya师兄师姐, hari ini kebetulan adalah hari Valentine. Jadi saya di sini sebelumnya mengucapkan Qing Ren Jie Kuai Le, ya, semoga kasih sayang yang sudah muncul bisa semakin kuat dan semakin banyak orang terbangkitkan kasih sayangnya, tidak hanya kasih sayang individual ya, tapi kasih sayang universal ya, cinta kasih universal bisa semakin tumbuh, semakin banyak. Nah, Sesiong Sejie, pagi ini ada dua kisah yang disampaikan ya, yang berhubungan dengan akar keyakinan dan kekuatan keyakinan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama menyimak terlebih dahulu intisari yang telah disediakan oleh tim intisari Shin Fa Xiang. Baik, mari kita mulai. Untuk kisah yang pertama, memohon kekayaan pada api. Poin pertama, dengan kekuatan keyakinan, kita akan tekun melatih diri agar dapat menumbuhkan akar keyakinan dan menghapus tahayul. Setiap dharma yang kita dengar hendaknya dapat mengikis noda batin kita. Kita harus menggunakan pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengembangkan bisnis dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam, tidak membunuh makhluk hidup, dan tidak mencemari atau merusak bumi. Poin kedua, seperti dalam kisah pada zaman Buddha, ada seorang pria, walau telah memiliki banyak harta tetapi tidak merasa puas. Dikarenakan ketamakan dan kebodohannya, ia menciptakan banyak karma buruk dengan banyak makhluk hidup atau hewan dan merusak bumi. Kehidupan seperti ini mendatangkan penderitaan. Dharma Buddha telah menyadarinya hingga ia berintrospeksi diri dan mendapat bimbingan Buddha. Pikirannya terbuka dan yakin terhadap ajaran Buddha dengan menjalankan bisnisnya dengan tekun, berbakti kepada orang tua dan bersumbangsi bagi masyarakat. Sesiong Suci. Inilah mengapa Buddha mengatakan bahwa kita perlu memiliki sebuah keyakinan yang benar ya. Jadi di dalam juga kita perlu memiliki keyakinan dalam agama. Karena kalau di dalam buku 37 faktor pencerahan ya jilid 1 ada dalam versi bahasa Indonesia ya. Master menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita tidak memiliki, orang yang tidak memiliki keyakinan itu seperti pelaut yang terombang-ambing di samudra luas tanpa kompas ya, sehingga tidak tahu harus pergi kemana. Nah, tapi bagi orang yang memiliki keyakinan yang berat, yang benar, maka ibarat orang yang sudah memiliki kompas di samudra yang luas tersebut sehingga dia tahu arah tujuannya. Nah, inilah mengapa kita sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari ya, kita membutuhkan sebuah keyakinan yang benar dan kuat agar kita tidak tersesat. Seperti yang di dalam kisah memohon kekayaan pada api ini. Nah, ini tidak hanya terjadi di zaman dulu. Master tadi juga sudah menyampaikan ya, di zaman sekarang banyak pengusaha besar yang juga tidak puas ya, masih terus demi bisa terus memupuk kekayaannya, berusaha memperluas jaringan bisnisnya tanpa memikirkan akibatnya terhadap
bumi ini atau bahkan juga tanpa disadari telah melakukan hal-hal yang merugikan ataupun menimbulkan penderitaan bagi orang lain ya, bagi orang banyak. Nah, ini adalah ada akibat tidak adanya keyakinan yang benar dan juga adanya ketidaktahuan atau kegelapan batin. Kita bisa bayangkan bagaimana begitu bahayanya ya kalau kita sampai menyimpang ya. Kita seperti dalam kisah ini, pria ini demi ketamakannya ya untuk memenuhi keinginannya, dia melakukan begitu banyak karma buruk tanpa dia sadari. Ya, sampai setelah kehilangan semua hartanya, baru dia memiliki jalinan jodoh bertemu dengan Sang Buddha dan Dharma dari Sang Buddha yang menyadarkannya kembali. Nah, kemudian dia bisa berintrospeksi diri. Nah, di dalam buku 37 faktor ini, Master juga sudah menjelaskan bahwa kita harus memiliki keyakinan benar. Pertama-tama jika sudah ada keyakinan benar, ini bisa mencegah kita dari melakukan hal-hal buruk. Tapi itu masih hanya mencegah. Kita masih perlu memperkuat ya akar keyakinan yang sudah mulai tumbuh. Nah, bagaimana memperkuatnya? Tentu kita harus bisa menerima, kemudian kita harus setelah memahami apa itu prinsip kebenaran Dharma sejati, kita harus mau membina diri. Nah, di sini ya, membina diri. Karena kalau kita tidak membina diri, kita tidak mengikis segala keburukan kita, maka sifat-sifat tabiat-tabiat buruk yang terbawa dari kehidupan lampau ataupun yang tercipta dalam kehidupan ini bisa menyebabkan kita melakukan begitu banyak ya hal-hal yang tidak baik, bahkan menimbulkan kejahatan, melakukan kejahatan. Kita tidak bisa membayangkan ya sesungguhnya bagaimana penderitaan yang akan muncul jika dalam kehidupan ini kita masih tidak mau membina diri, kita masih tidak mau mempraktikkan dharma yang kita dengarkan dalam kehidupan nyata. Penderitaan seperti apa yang akan muncul akibat dari karma-karma buruk yang kita ciptakan ya di kehidupan ini. Belum lagi ditambah dengan karma-karma buruk yang sudah tercipta dari kehidupan lampau kita. Jadi sesungguhnya kita yang penuh berkah sudah mendengar dharma, langkah selanjutnya yang harus selalu kita ingatkan pada diri kita adalah kita harus ya memahami dharma dan mau membina diri. Kalau kita sudah mendengar dharma tapi kita tidak membina diri, maka itu sama dengan tidak menerima dharma dan kita tidak memiliki keyakinan yang kuat. Kita lanjutkan ke poin ketiga. Dengan sebersih niat yang menyimpang, kita akan melakukan suatu kekeliruan seumur hidup dan akan tersesat dari kehidupan ke kehidupan. Kita hendaknya membina keyakinan benar yang teguh, membangun tekad dan ikrar agung, dan mempraktikkannya secara nyata. Jika dapat menggenggam waktu yang ada dan mempertahankan tekad hingga selamanya, kita dapat memahami semua kebenaran non-duniawi. Nah, sesungguhnya sebersih niat itu, ya, seperti apa yang Master sering sebutkan, 1 detik, ya, adalah seumur hidup. Di dalam buku Ilmu Ekonomi Kehidupan juga Master sudah menjelaskan ya kepada kita tentang waktu. Nah, 1 detik bisa menjadi seumur hidup. Disinilah mengapa kita tidak boleh sampai timbul sebersih niat yang menyimpang. Kalau begitu 1 niat yang menyimpang timbul akan membawa kita melakukan hal-hal ya yang tidak baik dan itu bisa terus seperti sebuah rantai yang mengikat kita dan terbawa ya sampai seumur hidup. Jadi sesungguhnya kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam semua perbuatan kita, pemikiran kita, perkataan kita, karena itu akan menentukan seumur hidup kita. Jadi kita harus melatih kekuatan pikiran kita juga. Kita harus memiliki pandangan yang benar ya. Kita harus memiliki konsentrasi yang benar supaya kita tidak sampai menyimpang atau melangkah di jalan yang tidak benar. Ini adalah yang bisa kita petik dari kisah memohon kekayaan pada api.
Nah, Master juga mengatakan lebih baik kita tidak punya keyakinan ketimbang kita percaya tahayul. Jadi Sesiung Suci dalam memiliki keyakinan juga sangat penting ya. Kita harus lihat apakah ini adalah sebuah keyakinan atau agama yang benar. Agama yang benar tentu mengajarkan kita bagaimana melakukan hal-hal yang baik ya. Jadi tidak membuat kita menjadi percaya tahayul atau missing ya. Kalau missing itu sangat berbahaya. Akan membuat kita melakukan banyak sekali, menciptakan banyak sekali karma-karma buruk dan menciptakan kejahatan-kejahatan yang bisa bukan hanya merugikan diri kita sendiri, bahkan bisa juga keluarga kita ya, anak cucu kita dan orang banyak, dan itu adalah sebuah karma yang sangat berat. Jadi kita perlu banyak-banyak mendengar dharma dan memahami kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa memahami ya kebenaran sejati ya. Dan sebersih niat tentu ada yang baik juga. Kalau sebersih niat yang baik timbul, maka kita harus genggam baik-baik ya tekad tersebut dan ikrar tersebut. Nah, seperti kita yang sudah melangkah masuk di Ceci ya, semua orang yang bisa memiliki jalinan jodoh baik masuk dalam keluarga besar Ceci ini tentu memiliki sebuah niat yang baik, sebuah akar keyakinan yang benar yang timbul dalam sesaat, dalam sekejap. Nah, tinggal bagaimana kita mempertahankannya, bagaimana kita terus memperkokoh akar keyakinan kita, tekad kita, dan niat kebajikan kita yang sudah timbul ini. Jangan sampai akar ini tidak bisa tumbuh kuat, ya, tidak bisa kokoh. Nah, tentu sangat disayangkan karena kita sudah memiliki jalinan jodoh, ya, sudah. Ibaratnya kita sudah menemukan sebuah jalan pelatihan diri, pembinaan diri yang tepat. Nah, jangan kita tergoyahkan oleh lingkungan kondisi luar yang datang. Sebenarnya kita harus sadari apabila sebuah kondisi luar datang, itu sebenarnya adalah untuk membantu pelatihan diri kita, membantu membina diri kita, mengasah diri kita. Nah, semoga kita semua yang pada awalnya adalah berupa sebuah batu berlian yang belum terasah, belum memancarkan kegemerlapannya dengan adanya masalah orang, dan dengan adanya kekuatan kita dalam membina diri, kita bisa menjadi batu berlian yang berkilau. Ya, itulah tujuan kita membina diri dalam kehidupan ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Kisah yang kedua, kemalangan seorang wanita. Poin pertama, kita harus membina keyakinan dan keteguhan serta kesungguhan hati, memahami kebenaran tentang ketidakkekalan dan penuh penderitaan. Bahagia dan tidak bahagia hanya dibatasi oleh satu garis halus. Segala sesuatu dapat berubah dalam sekejap. Oleh sebab itu, kita harus menggenggam waktu pada saat ini dan mempertahankan ikrar dan tekad. Poin kedua, pada masa Buddha terdapat kisah seorang wanita malang. Wanita ini mendapat pukulan besar, harus kehilangan suami, dililit ular, 2 anak hilang terbawa arus, dan janin dalam kandungan sudah tiada. Setelah mendengarkan pembabaran Dharma Buddha, hati wanita ini perlahan merasa tenang dan kondisi mentalnya mulai stabil. Pada saat itu juga wanita ini menyadari kebenaran tentang ketidakkekalan dan penderitaan. Nah, Susun Sece, ketidakkekalan ini tentu kita sekarang juga sudah mulai paham semuanya, ya. Kita melihat segalanya tidak kekal dalam kehidupan kita sehari-hari. Master sering mengatakan, bahkan waktu juga tidak kekal, waktu terus berlalu. Bahkan apapun yang Master saat ini ucapkan, misalnya saat ini Master berbicara kepada kita, begitu Master mengatakan satu kalimat, maka itu sudah berlalu. Ya, itu menunjukkan ketidakkekalan juga. Kata-kata yang diucapkan itu sudah berlalu, berarti sudah tidak kekal. Nah, Sesiung Sece, saat ini juga kita tahu ya, bencana alam yang terbesar yang sekarang terjadi adalah gempa di Turki. Pagi ini di dalam Zhigong Zhaohui, Master dalam ceramahnya juga kembali membicarakan tentang kondisi di Turki, ya.
banyak sekali kisah-kisah yang begitu menyedihkan, mengenaskan yang terjadi, yang kita saksikan, yang bisa kita saksikan di dalam kejadian tersebut. Dan juga Master mengatakan di dalam gempa ini kita juga bisa menyadari satu hal, bahwa sifat dasar manusia yang penuh cinta kasih ya, itu bisa bermunculan. Di dalam kondisi terjadinya gempa ini, Master mengambil contoh tentang seorang anak kecil dengan adiknya ya. Sejujurnya tentu sudah tahu kisah ini karena hampir setiap hari muncul ya kisah ini. Bagaimana anak yang masih kecil ini terus melindungi kepala adiknya dengan tangannya. Mereka sama-sama tertimpa reruntuhan ya, dan membutuhkan waktu 17 jam baru mereka berhasil dikeluarkan dari bawah reruntuhan tersebut. Nah, bagaimana si kakak terus berusaha melindungi adiknya, terus memohon pertolongan agar bisa mengeluarkan mereka dari reruntuhan tersebut. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat seorang anak kecil yang begitu polos ya, memiliki cinta kasih yang begitu murni ya, begitu besar. Dalam kondisi dia sendiri tertimpa reruntuhan, masih terus melindungi adiknya. Jadi pada dasarnya semua manusia itu memiliki sifat penuh cinta kasih, hanya saja butuh dikembangkan. Nah, kejadian gempa ini tentu menunjukkan kepada kita ketidakkekalan yang sangat besar dalam sebuah bencana alam ini. Banyak orang yang kehilangan segala-galanya dalam sekejap saja. Ya, baik itu rumah, orang-orang yang dicintai, segalanya, harta benda tidak ada lagi, bahkan ada yang kehilangan nyawanya sendiri juga. Nah, inilah ketidakkekalan yang sangat penuh penderitaan ya. Jadi tadi Master di dalam ceramahnya juga ada menyampaikan ya, bahwa hu yi jiu shi li liang. Master berharap kita yang masih penuh berkah saat ini bisa segera ya mengajak atau menggalang hati, menggalang dana untuk apa? Untuk membantu para korban bencana alam. Sebuah ajakan itu adalah sebuah kekuatan. Mengapa disebut kekuatan? Karena dalam kita terus mengajak orang, mungkin saat kita mengajak 10 orang pertama belum ada yang tergerak hatinya, tapi kalau kita tidak berhenti, kita terus dengan penuh keteguhan ya, keyakinan bahwa setiap orang memiliki cinta kasih yang perlu dibangkitkan, kita terus mengajak, tentu akan ada orang-orang yang segera bermunculan ya, yang cinta kasihnya, yang tadi pagi Master bilang cinta kasih itu bagaikan air yang terus ya muncul dari sumur, dasar sumur. Nah, bisa bermunculan sehingga banyak orang yang tergerak hatinya untuk segera mengulurkan tangannya memberikan bantuan. Nah, itulah mengapa dikatakan sebagai suatu kekuatan. Dari orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, dari dana-dana yang dikumpulkan walaupun tidak besar, tapi karena banyak orang itu menjadi sebuah kekuatan. Karena dalam membantu mereka, para korban bencana alam ini dibutuhkan banyak sekali ya sumber-sumber daya untuk membantu mereka. Dan juga membutuhkan waktu yang sangat panjang, karena Master mengatakan kita insan suci dalam memberikan bantuan. Kita tidak hanya memberikan bantuan sesaat itu aja, tapi tentu harus ansen ho. Nah, jadi kita harus menenteramkan tubuh mereka dulu. Jadi saat sekarang yang dibutuhkan tentu pertolongan bagi mereka yang butuh tempat berlindung, bagi mereka yang butuh pengobatan, bagi mereka yang membutuhkan barang-barang kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, bantuan berikutnya tentu butuh lagi apa? Bagaimana supaya mereka bisa bangkit kembali menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu tentu butuh waktu yang panjang, butuh banyak sekali kekuatan-kekuatan yang menyokong. Dan tidak lupa di dalam memberikan bantuan harus ada yang namanya kita juga memberi penghiburan, ya, menguatkan kembali hati mereka. Nah, sesungguhnya kalau kita adalah orang yang tidak memiliki keyakinan dan keteguhan, mungkin dalam melihat kondisi-kondisi para korban bencana alam, kita tidak akan memiliki satu tekad yang kuat untuk bersedia ya melepaskan diri kita dari segala kenyamanan kehidupan kita untuk memberikan bantuan. Nah, bisa saja kita merasa sumbangan saya yang sedikit ini tidak akan bisa
membantu mereka apapun, tapi sebenarnya salah ya. Sumbangan sekecil apapun itu memiliki ya kekuatan. Nah, Master tadi pagi ada mengatakan lagi, saat seorang anak kecil memberikan celengan bambunya untuk disumbangkan bagi para korban bencana alam ini, Master mengatakan saat memegang celengan tersebut, Master mengatakan Hao Zong. Nah, Master tadi pagi menjelaskan Hao Zong itu, Hao Zong kan berat ya dalam bahasa Mandarin. Hao Zong Indonesianya artinya oh berat sekali, artinya celengan bambu itu berat sekali. Tapi Master mengatakan bahwa Master mengatakan Hao Zong itu artinya adalah Yo Fen Liang. Nah, tadi saya searching itu Yo Fen Liang artinya memiliki bagian. Master menjelaskan lagi bagian apa? Bahwa berapapun isi dari celengan ini itu adalah merupakan bagian dari memberi bantuan. Inilah mengapa Master mengatakan kita harus mau menggalang hati, menggalang dana, ya, karena dengan orang yang banyak maka kekuatan akan menjadi besar. Dana kecil, amal besar. Dalam bencana alam sebesar apapun, jika kita berhasil mengumpulkan hati cinta kasih banyak orang, maka itu akan merupakan sebuah amal yang besar, sebuah kekuatan yang sangat besar. Nah, sumbangan kita yang walaupun sedikit adalah merupakan sebuah amal yang besar karena masuk ke dalam, kita katakan bagaikan tetesan air masuk membentuk menjadi seperti sebuah sungai ya, sangat besar tentunya bisa memberikan bantuan yang sangat banyak ya. Inilah mengapa kita harus terus ya membina keyakinan dan keteguhan kita. Di dalam kisah kemalangan seorang wanita ini, ya, kita melihat ketidakkekalan, begitu juga dengan bencana alam yang terjadi di Turki, kita melihat ketidakkekalan dan penderitaan. Tadi juga Master menyebutkan ada seorang ayah yang terus menggenggam tangan putrinya yang tertimpa reruntuhan. Dari putrinya masih ada suara, ya, sampai akhirnya putrinya menghembuskan napas, tidak ada suara. Sesiung Seci kita bisa membayangkan bagaimana menderitanya sang ayah tersebut. Nah, oleh karena itu kita di sini kita tentu selain terus memanjatkan doa, kita juga jangan sampai ketinggalan untuk ya mengambil bagian sebagai orang yang juga mengulurkan tangan memberikan bantuan. Baik, kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya. Tidak ada. Oke, karena kepada tim Intisari ya yang telah mempersiapkan Intisari setiap hari ya, kan. Nah, Sesiung Seci dari dua kisah tadi banyak sekali yang bisa kita petik ya. Jadi nanti saya berharap Sesiung Seci bisa juga mengambil kesempatan untuk sharing ya di dalam Shinfas yang pagi ini supaya semua Sesiung Seci juga bisa mendapatkan kisah-kisah pengalaman-pengalaman yang telah Sesiung Seci dapatkan ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengundang Rui Ing Seci. Apakah Rui Ing Seci ada di dalam Zoom untuk sharing dengan kita terlebih dahulu? Selamat pagi Rui Ing Seci. Coba saya cek ya, apakah ada Rui Ing Seci. Nah, tidak ada. Baiklah, karena Rui Ing Seci tidak ada di dalam Zoom, nah silakan Sesiung Seci yang lain, apakah ada yang ingin sharing? Mungkin ada Sesiung Seci yang memiliki kesan-kesan, pengalaman-pengalaman ya dalam kegiatan-kegiatan Seci yang berkaitan dengan kisah hari ini ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan tentu banyak Sesiung Seci yang juga merupakan seorang pengusaha ya. Mungkin Sesiung Seci ada pengalaman atau kondisi yang bisa di-sharingkan ya, bagaimana menjalankan bisnisnya tanpa sampai menciptakan atau menimbulkan kesulitan bagi orang lain ya. Silakan Sesiung Seci juga boleh sharing. Dua kisah hari ini ya, Sesiung Seci membuat kita harus lebih memahami lagi 37 faktor pencerahan dan juga kita
harus lebih memahami tentang menggenggam waktu ya, bahwa tangxia hengce cana tadi Master ada mengatakan. Nah, kita kalau sudah menyadari tentang penderitaan ya, tentang kondisi ketidakkekalan ini, maka kita harus genggam baik-baik ya waktu yang ada. Karena waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi, dan kemudian hengce cana ya, kita harus mempertahankan tekad yang muncul dalam sekejap itu hingga bertahan selama-lamanya. Ini adalah poin sangat penting. Di dalam buku 37 faktor ini yang berhubungan dengan kisah yang pertama tadi ya, memohon kepada api, itu Master ada menceritakan juga tentang seorang pengusaha muda ya, yang datang ke Gria Jingse. Nah, mereka ingin memahami, mempelajari tentang ajaran Buddha, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Master mengatakan bahwa pertama-tama mereka harus memahami bahwa Buddhisme itu adalah agama yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Buddhisme itu mengajarkan kita untuk melenyapkan segala nafsu, keinginan yang egois dan tidak murni. Dan juga kita harus terlebih dahulu membina diri sendiri. Kalau kita tidak bisa membina diri sendiri, tentu kita tidak akan bisa menginspirasi keluarga dan seluruh masyarakat. Nah, inilah di sini, di buku ini juga Master ada menjelaskan ya, Sisyong Seci. Sebenarnya di zaman Sang Buddha dulu, apa yang Sang Buddha ajarkan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Buddha mengajarkan memahami tentang orang dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan seperti mengajarkan kita hanya tahu duduk melafalkan saja atau membaca saja, tapi lebih mengajarkan kita memahami kebenaran, kemudian harus mempraktekkannya. Nah, lantas mengapa sampai di zaman sekarang ini pembinaan diri Buddhis, orang-orang Buddhis itu ada yang berbeda, maksudnya hanya memahami oke, kita ke wihara ikut kebaktian saja, mendengarkan ceramah dharma saja, kemudian sudah pulang, tidak lagi terlalu memperhatikan harus membina diri ya. Jadi menganggap hanya ikut kebaktian, melafalkan sutra atau mantra itu sudah cukup akan bisa merubah nasib. Nah, ini adalah sama dengan secara perlahan-lahan melangkah ke percaya tahyul. Nah, Master ada menjelaskan bahwa seiring waktu setelah Buddha pariniwana, ajaran Buddha ini kan para murid-muridnya kan merasa ajaran Buddha ini adalah sangat bagus sehingga harus dicatat, harus bisa diwariskan ya. Nah, ketika sampai pada zaman berapa ratus tahun kemudian, para sesepuh ya berusaha untuk bagaimana menerjemahkan dharma-dharma dari Sang Buddha ini ke dalam dharma-dharma dari Sang Buddha yang sebenarnya sederhana, tidak sulit untuk dipahami ini, ke dalam bahasa-bahasa yang mendalam. Karena apa? Karena merasa ini adalah sebuah ajaran yang sangat-sangat agung ya, sangat sejati, agung. Jadi tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata yang terlalu apa adanya atau sederhana. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan, karena perubahan zaman juga ya, kita bisa melihat perubahan zaman, bahkan bahasa juga bisa berubah ya. Ada zaman sekarang juga kita ada bahasa gaul ya. Itu dari bahasa yang dulu formal. Nah, contohnya kita sekolah aja ya, Sisyong Seci. Dulu zaman sekolah saya waktu masih saya SD itu, cara menulis saja diajarkan ya. Huruf-huruf tegak itu. Seperti apa menulis huruf tegak, seperti apa menulis huruf miring, huruf besar seperti apa, huruf kecil seperti apa. Ya, ketika SD saya masih mendapat pelajaran seperti itu. Tapi seiring waktu kemudian berubah, melihat perubahan tulisan yang beraneka ragam. Jadi tulisan huruf tegak berdiri itu sudah perlahan-lahan hilang semuanya. Nah, jadi tulisan aja bisa berubah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang di zaman yang terus berubah ini berusaha memahami arti-arti dari Dharma yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin.
ya, yang kita tahu bahasa Mandarin ini sangat indah ya, Sesyong Sece. Satu kata, satu huruf saja bisa menjelaskan begitu banyak arti. Kalau dirangkaikan dengan satu kalimat, maka kata-kata itu bisa mewakili banyak sekali arti-arti ya. Sehingga para sesepuh juga mereka butuh untuk cara bagaimana memahami ya terjemahan-terjemahan sutra tersebut. Dan mereka juga tentu harus sesuai dengan waktu untuk bagaimana membabarkan kembali, menjelaskan kembali kepada para umat. Sehingga oleh karena itu anggota Sangha juga mereka harus sekolah, mereka juga harus benar-benar belajar ya, benar-benar mendalami sutra-sutra Dharma yang diwariskan oleh Sang Buddha ya. Jadi kita mungkin akhirnya menjadi banyak sekali yang tidak memahami sepenuhnya, sehingga hanya istilahnya dari asalkan semoga supaya bisa membangkitkan keinginan orang untuk belajar Dharma, jadi diberikan dulu mungkin metode-metode terampil ya. Nah inilah mengapa menyebabkan banyak orang yang pada awalnya tidak tahu bahwa sebenarnya ajaran Buddha itu Dharma ini adalah sangat mudah sebenarnya untuk dipahami asalkan kita mau merenungkannya dan melihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak usah mencari jauh-jauh sebenarnya untuk memahami Dharma, lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menemukan ya penjelasannya, melihat pembuktiannya tentang kebenaran sejati ini, Dharma-Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, dari satu keyakinan saja kita sudah bisa belajar banyak ya. Tadinya kita hanya memahami keyakinan, oke, kita harus punya keyakinan. Nah, keyakinan yang benar itu apa? Ternyata kalau kita baca lagi, kita dengarkan lagi, tidak bisa berhenti hanya pada akar keyakinan saja. Harus sampai ke memiliki kekuatan keyakinan, dan untuk sampai ke sana tentu akar keyakinan ini harus kita kembangkan. Dengan cara apa? Kita harus mau membina diri, kita harus mau merubah tabiat buruk kita, membuang segala keburukan kita. Nah, kita harus mengembangkan akar-akar kebajikan kita. Dengan demikian, maka keyakinan kita akan memiliki kekuatan. Itu ya, Sesyong Sece. Itulah yang bisa saya petik dari kisah yang disampaikan oleh Master hari ini. Baik, silakan Sesyong Sece untuk saling berbagi ya, mengambil kesempatan saling berbagi. Siu Sece tadi sudah buka mic ya. Silakan Siu Sece mau sharing. Cảm ơn Bảo An sư Siêng sư Trẻ, cảm ơn Sang Dân Chiang Quốc sư, cảm ơn tim Simpasiang, cảm ơn Supay sư Trẻ moderator hari ini. Ini hari saya mau sharing ya tentang kehidupan, kehidupan saya sendiri selama berapa tahun ya, hampir 40 tahun rumah tangga kami ya. Memang awalnya saya berumah tangga dengan Alex Sesyong pada tahun 1983 ya. Sampai hari ini ya sudah hampir 40 tahun. Jadi Alex Sesyong pada masa itu bekerja sebagai karyawan di satu perusahaan swasta di Medan, hampir 25 tahun. Juga pada saat itu kami kehidupan sederhana saja. Saya juga melahirkan 3 anak ya. Yang pertama Teddy, Benny, dan Jessica. Tetapi setelah Alex Sesyong kerja selama hampir berapa tahun ya? Mungkin hampir 20 tahun, ada tabungan lah ya sedikit. Jadi ada temannya ajak Alex Sesyong itu mau, dulu kan ada peternakan, ada tambak udang ya di Medan, waktu itu sangat banyak orang yang melakukan bisnis tambak udang. Jadi Alex Sesyong bilang sama saya, dia mau temannya ajak join tambak udang. Saya bilang janganlah, karena tambak udang itu juga kan nanti hasilnya kan dimakan, dibunuh gitu kan. Jadi untung pada saat itu Alex Sesyong juga maunya mengikuti gitu ya, nggak jadi. Terus ada juga yang temannya di mana ya, Pantai Labu atau mana, ajak mau ternak itu kambing gitu. Saya juga bilang jangan kambing lagi kan. Terus terakhir rumah makan Padang, saya bilang jangan, itu rumah makan Padang juga kan itu kan bukan vegetarian, karena mama saya juga seorang vegetarian. Memang pada
kecil saya masih belum full vegetarian ya, tapi saya hampir setiap hari saya lebih banyak makan vegetarian. Setelah berumah tangga, usia berapa saya lahir anak mengandung Jessica lah, saya udah vegetarian juga. Jadi saya bilang jangan ini, jangan buka rumah makan vegetarian juga, nggak jadi. Berarti 3 kali rumah makan Padang, jadi nggak jadi. Jadi ada 3 kali. Juga ada yang ajak itu bisnis kayu gitu ya. Saya bilang jangan juga. Akhirnya nggak jadi. Kami buka toko ini jual alat-alat buku tulis, terus ada jual kelontong, susu, apa-apa gitu. Saya yang jaga Alexisium tetap kerja sebagai karyawan. Jadi seperti kata Master ya, memang saya punya keyakinan tentang ajaran Buddha pada saat itu ya, saya masih belum tahu Ceci juga, masih belum dengar Dhamma Master ya. Tetapi saya punya keyakinan sangat teguh dengan ajaran Buddha karena mama saya dia juga suka baca Ninta Peito gitu. Jadi setiap hari saya tetap di rumah kami saya ada Ninta Peito, Nincing lah gitu. Setiap hari, setiap malam gitu. Anak saya juga saya sering dengarkan lagu Tapeito gitu dari kecil, dari bayi loh. Jadi saya punya keyakinan tentang ajaran Buddha itu sangat kuat. Apalagi setelah saya dengar itu ya ada ITP dari Taiwan ya dengan Dharma Master, saya tambah ini, maksudnya aduh kapan saya mau jadi relawan seperti yang relawan di Taiwan itu, sangat maksudnya benar-benar ya sangat welas asih gitu. Juga saya sampai hampir setiap malam saya sama Alexisium dengar Dharma Master. Waktu itu kan belum ada yang dari Indonesia ya, jadi kita buka yang Taiwan punya. Memang sangat keinginan kuat untuk jadi relawan. Jadi ini saya sharing dari keluarga kami ya, saya didik anak saya pun dari kecil. Setelah itu saya di rumah kan vegetarian, saya juga masak vegetarian walaupun Alexisium belum vegetarian, tapi di luar mungkin dia karena kerja ya harus itu juga ada berteman apa gitu, melayani customer-nya gitu, jadi belum bisa vegetarian. Saya tetap vegetarian di rumah sampai sekarang. Maksudnya setelah gabung di Ceti, keluar kami ini sangat bahagia keluarga kami ya, anak-anak saya juga saya ajak ke Ceti gitu. Jadi ini seperti Dhamma Master ya, kita jangan karena menyimpang sesaat gitu kita melakukan, ya kita bisa pilih mau melakukan karma baik atau karma buruk. Sebersih niat baik dari pikiran kita aja membuat kehidupan kita bisa melakukan hal yang menyimpang dari ke kehidupan. Itulah saya sharing gitu, maksudnya karena keyakinan dan keteguhan yang sangat kuat dari pikiran saya ini, dari diri saya punya keluarga sampai hari ini sangat bahagia. Apalagi setelah kita jadi murid master ya, kita harus lebih tekun, cincin, bersumbangsi di masyarakat ya. Harus kita lakukan jadi contoh teladan bagi anak-anak kita juga. Nah, itu saja sharing saya. Kan Sesiung Suci. Kan Siu Chu Sije sharing yang bagus sekali ya. Nah, Sesiung Suci kita bisa melihatnya. Kalau tadi kita hanya mendengar dari video. Nah, sekarang kita bisa melihat ini adalah sebuah kisah nyata ya, kehidupan nyata. Siu Chu Sije memiliki keyakinan yang sangat kuat, keteguhan, sehingga bisa bersama dengan Alexisium menapaki jalan kehidupan yang membentuk sebuah keluarga yang baik ya, di jalan yang benar. Nah, kita patut mencontoh ya. Jadi Sesiung Suci. Ada lagi setelah Alexisium berhenti dari perusahaan kerjanya di perusahaan swasta itu, Alexisium ada yang ajak gabung di perusahaan asuransi. Jadi Siu bilang kalau perusahaan asuransi kan jalin jodoh baik dengan semua orang, itu boleh jadi manajer gitu ya. Saya bilang bisa membantu keluarga orang juga, ada membantu kehidupan mereka, juga ajak mereka menabung gitu. Yang penting kita lakukan seperti ajaran Buddha, kita harus
ngomong yang benar sesuai dengan yang isi polis, jangan menyimpang juga ya, jangan bohong juga ya. Ya, jadi banyak keluarga-keluarga yang terbantu juga, banyak yang ikut Alex Sesiong berhasil gitu. Jadi sampai sekarang itulah situ bisa yakin gitu ya, kita harus jalankan bisnis yang baik, yang benar, karir yang benar, akhirnya kehidupan kita jadi bahagia. Ya, sekian kan Sesiong Sucie. Kan iya benar ya, karena tetap berpegang teguh pada keyakinan harus melakukan yang baik dan benar ya. Jadi sehingga dalam memilih ya mata pencaharian juga memilih yang baik dan benar, yang bisa membantu orang. Nah, Sesiong Sucie ini membuktikan kepada kita bahwa tidak sulit ya, tidak sulit. Asalkan kita sendiri mau berusaha dan kita memiliki keyakinan dan keteguhan yang kuat dan di jalan yang benar. Kan Siu Sucie atas sharingnya. Mungkin Alex Sesiong juga mau sharing sedikit. Sharing sampai. Silakan Alex Sesiong. 感恩上人将故事，感恩苏菲师姐yang telah memberikan waktu kepada kami, Sesiong师姐, tim Pasyang dan semuanya yang ada di Zoom ini. Sư姐, Sesiong di sini saya ingin sharing. Tadi Sucu sư姐sudah sampaikan. Saya dulunya ya lihat orang kan bisa berhasil buka tambak udang atau ya ternak. Sampai dulunya saya kepingin, wah rumah makan Padang dimanapun rame. Tapi situ saja, dia bilang jangan, itu nggak bagus. Maka itu saya urungkan juga, batalkan. Dan ada teman yang ajak kongsi, buka lahan, itu untuk kayu. Saya ada coba juga, ternyatanya itu gagal, dilarikan orang uang kita. Terakhir ya ada teman yang ajak dari Sucu sudah sampaikan, ini ada yang ajak saya supaya bergabung di asuransi. Jadi saya tanya bagaimana kalau asuransi? Oh asuransi boleh, karena apa? Asuransi itu kita menjalin jodoh yang baik kepada orang dan misinya apa? Kita bantu orang. Karena asuransi sebenarnya misinya sangat mulia, kita bantu orang. Bagi kita punya tenaga pemasaran, agen-agen, kita meningkatkan mereka punya penghasilan dan mutu kehidupan mereka. Jadi saya selama saya jalan di sini di asuransi ya tetap berhasil dan banyak orang-orang yang sudah terbantu. Sekarang walaupun saya sudah pensiun, saya punya banyak waktu untuk apa? Untuk kerja ceci, bersumbangsi di ceci. Kalau coba saya bukan di asuransi, saya rasa mungkin waktu saya pun juga sangat sedikit untuk kerjakan ini itu. Tapi di sini saya walaupun pensiun, saya punya waktu yang banyak, tapi saya bisa kembangkan tim saya di asuransi. Jadi sangat mendukung. Di samping misi, kita membantu orang. Saya dulunya mulai bergabung di asuransi bukan untuk mendapatkan komisi atau apa, tapi saya utamakan misi-misi. Karena saya lihat di drama-drama daai juga banyak yang menceritakan mengenai asuransi. Saya bilang berarti asuransi pun bagus juga. Tujuan kita bantu orang. Dengan tujuan kita yang mulia, otomatis kita mendapat berkahnya. Kangen Sesiong saja. Sharing saya sampai di sini. Kangen Alex Sesiong. Ya, Sesiong saja luar biasa ya. Alex Sesiong memiliki seorang partner ya yang begitu luar biasa. Nah, dengan adanya Sucu Suci di samping yang terus berbagi tentang Dharma yang benar, sehingga Alex Sesiong dan Sucu Suci bisa sama-sama ya di dalam kehidupan ini yang membentuk keluarga yang harmonis, dan juga sekarang cita-cita Sucu Suci kan sudah tercapai juga ya, bisa bersama dengan Alex Sesiong terus ya di masa pensiun ini. Nah, kalau kadang-kadang ya Sesiong Suci kita berharap saat kita melakukan sesuatu atau sedang ada cobaan, kita berharap oh 祝佛菩萨显灵哦
kasih kita petunjuk gitu. Nah, kalau di Alex Sesyong punya kehidupan, mungkin Siu Suci adalah pusaknya ya, yang terus menunjukkan jalan. Ini jangan, ini tidak baik. Nah, kita semua kadang-kadang ada orang yang hanya bisa disadarkan dengan setelah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, untuk kita berharap kita juga bisa menjalin jodoh baik agar bertemu dengan mitra-mitra bajik ya, jalinan jodoh baik ya, bertemu dengan penolong ya, kuiren ya, seperti kisah Alex Sesyong dan Siu Suci ini sungguh sangat luar biasa ya. Nah, saya berharap ya Jessica juga bisa menjadi Stanley punya kuiren, Stanley punya Huopusa. Cảm ơn ya Siu Suci Alex Sesyong atas sharingnya. Cảm ơn saja. Silakan Rimba Sesyong, sudah resen silakan. Cảm ơn Sesyong. 上人讲故事，苏菲世界 dari Morato San Alex Sesyong Siu Suci. Berkenang sekali ya, Siu Suci adalah Cuzang ya, jadi Cuzang ya, pada saat dia di Medan Alex Sesyong ya, mereka memang sangat cincin ya, kalau ada ke kunjung ya ke Kanan Fu ya, pernah ajak saya ya, saya sering ikut dia ya. Ada kisah-kisah yang menarik juga ya, tapi kalau dicerita agak panjang ya. Mungkin Siu Suci nanti ada waktu sharing ya tentang itu Chong Azi ya, itu juga. Jadi Siu Suci sama Alex Sesyong mereka ya sangat baik, selalu sifat siang ya, pagi bawa selalu datang pagi-pagi, ingat kita pagi belum makan, bawa masak ya, datang sama kita makan ya after sifat siang. Terus memang perlu ya kita kalau di perjalanannya perlu ada kuijen ya. Siu Suci seperti kuijennya, Sanzi ya, selalu membimbing karena dia kenal sama Fofa ya. Kalau tidak kenal sama ajaran selalu memang tersesat. Sebelum saya kenal sedih ya, saya juga ada kita juga bisa melanggar ya. Maaf, Sesyong Suci, apakah suara Rimba Sesyong hilang? Iya, Suci, hilang Suci. Oh, oke, Kanen Sani Suci. Mungkin karena signalnya ya terputus. Ya, Sesyong Suci ya, kita bisa melihat ya bagaimana karena keyakinan dan keteguhan Siu Suci, sehingga walaupun demi untuk mata pencaharian tidak tergoda ya, tidak tergoda, jadi tetap memilih melakukan usaha yang benar. Baik, ini sambil menunggu Rimba Sesyong terkoneksi kembali, saya persilakan Laili Suci untuk sharing. Silakan Laili Suci. Rimba Sesyong, silakan Rimba Sesyong lanjut dulu. Ya, baik. Kan Kadang-kadang ya kita banyak yang bicara, akhirnya satu pun tak bisa bicara ya, karena jadi di mana ceritanya? Memang banyak yang mau di-sharing, tapi kadang-kadang satu pun tidak bisa dikeluarkan ya, bisa terasa gitu ya. Jadi CFO ya tentu kita perlu ada yang membimbing ya, ataupun sanzi ya. Jadi arah kita tidak tersesat di jalan, ya kan? Seperti tadi Alex Sesyong ya, melangkah ke usaha itu karena sanzi yang tahu itu tentang sila ya. Jadi Siu Suci bisa nasihati dia, itu sangat bagus. Kalau yang tidak ada orang baji, orang yang tahu ajaran yang baik mendamping kita ya, bisa aja kita tersesat di jalan. Setelah tersesat di jalan, buat yang salah, nanti kemudian hari kami bisa merasa menyesal ya. Menyesal itu cerita tercenfa ya, buat kita ya. Kalau sudah sadar kita merasa wah, dulu kenapa kita
kami bisa buat gini, saya bisa buat ini, ya kan? Itu suatu cenfa ya, hukuman ya buat kita ya. Jadi beruntung ya saya bergabung di dalam Ceci ya, ke Ceci ya, bisa mendengar bimbingan dari master juga Sesiong Sejie yang baik yang membawa arah, kunjung kasih, itu semua sing ya, sing cai pusat tahu ya. Jadi sampai kita udah paham, kita juga bisa bawa relawan yang baru untuk ikut survei untuk turun lapangan, dia orang susah ya. Ke nakoda ya. Nakoda bukan benar-benar bawa kapal ya, tapi bawa orang ya, bawa relawan yang baru ikut survei, ikut kunjung kasih, kirim WA tentang itu ajaran master yang khusus sama itu semua yang baik yang bisa membimbing orang mengarah ya ke arah yang benar. Ya, 他们的规则啦，好像修筑世界 seperti 修筑世界是 Alex 的规则lah, dia kasih arah yang benar ya. Jadi Alex Sesiong tidak salah arah, salah ke arah yang tidak benar, di kemudian hari bisa menyesal. Beruntung sekali. Jadi Kangen Siucu Sejie dan Sesiong Sejie semuanya. Ini sharing saya Kangen Sesiong Sejie. Kangen Rimba Sesiong ya, kita semua terinspirasi ya dengan Siucu Sejie dan Alex Sesiong. Nah, sekarang saya persilakan Mulyadi Sesiong untuk sharing terlebih dahulu ya. Silakan Mulyadi Sesiong, Kangen. Dan kita tadi si Kangen sang yang khusus selamat pagi Sesiong Sujeman. Kita tadi udah sering udah tinggal bersama ya, dan malam master cerita itu bahwasanya ya dalam kesimpulan hati saya bilang kita pertama jadi manusia ya. Kita pertama yang harus kita lakukan yaitu bentukan arahan fangsiang. Jikalau fangsiang sudah benar, maka seperti yang Tanen bilang gitu loh, fangsiang tui le, zhou jiu tui le. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu ya, hal dalam pekerjaan mungkin mata pencarian atau nasihat atau apapun kepada orang lain, renungkan dulu, pikirkan dulu, baru kita ambil keputusan. Seperti yang Sejie tadi sharing itu bagus, karena itu adalah dapat mitra magic ya, mitra magic decision itu ya. Jadi itu bagus. Jadi kadang kita sendiri belum dapat seperti hal itu, tapi kita sendiri harus bijak dalam melakukan suatu hal. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sih sendiri saya mau sharing mengenai mata pencaharian yang benar ya. 15 tahun lalu, saya kerja proyek itu satu bulan itu omsetnya bisa 700 M. Kalau bagi saya itu anak zaman itu masih namanya kita baru naik usaha ya. Kita tentu ya berambisi sekali ya, jadi ingin jadi orang berhasil. Tapi di dalam omset itu kita harus entertainment saat itu yaitu ya zaman 15 tahun itu ya tahulah social entertainment, diskotik pasti, obat-obatan cewek, minuman alkohol itu pasti. Nah, saya saat itu ada 2 perusahaan, saya join bisnis sama teman. Saya ada perusahaan minyak, yaitu kita sebagai general supplier aja ya, sama satu perusahaan kertas di Riau. Saya bilang perusahaan ini yang swasta ini yang punya ibaratnya orang lokal ya, orang Indonesia sendiri itu seperti itulah. Sementara perusahaan asing itu tidak. Mereka itu ketat dengan sistem namanya entertainment ini. Mereka walaupun ada ya, tapi tidak seperti yang ini. Nah, suatu saat saya terbawa dengan kondisi ini. Saya bilang ini nggak benar. Kita kerja supplier, bukan kerja sebagai okwi gitu loh. Okwi itu ibaratnya germo, terus atau penjual narkoba.
kita walaupun kita nggak kasih mereka gratis, tapi kita membawa mereka tuh masuk ke jalan yang tidak benar. Kita supaya mereka senang, kita kasih obat-obatan kan, estasi kan, itu kan nggak benar. Terus kita menyediakan cewek, kita kan bukan ngermo, kita usaha loh, kita secara sah loh. You butuh, saya jual. Tapi sisi negatifnya, karena biar orang tuh seneng, dapat proyek, kita malah, ya ibaratnya itu nggak benar pekerjaannya ya. Itu benar-benar nggak benar saya bilang. Nah, saya nasihati ke teman saya bilang, cara dagang ini kita nggak sehat, kita nggak benar. Bagusnya, ya cari yang halal aja lah bilang. Ini nggak benar gitu. Jadi teman saya itu saat itu coba bilang sama dia nggak mau dengar. Karena dia sendiri, halo? Dengar ya? Halo? Dengar, Sesiong. Dengar ya, sorry ya. Jadi saat itu, saya pikir itu nggak benar. Karena teman saya nasihati dia gitu loh. Teman join bisnis ya, saya bilang ini nggak benar, kita jangan lakukan. Dan dia terbawa ke dalam sudah, karena dia suka entertainment orangnya. Akhirnya kita tidak kompak, pisah. Saya di perusahaan yang minyak yang saya bawa itu cuma omsetnya di bawah cepet. Sementara itu bisa di atas gope. Logikanya mana gitu. Yang modalin saya. Akhirnya saya berprinsip saya gitu loh. Udah, you pilih mana, lu ambil aja. Dia pilih perusahaan lokal punya. Ya udah ambil aja. Saya sendiri keluar. Karena dalam hati saya menolak. Ini tidak benar. Saat itu saya masih jauh dari suci. Saya masuk suci tahun 2019 atau 2018. Masih jauh dari suci. Tapi yang penting walaupun kita bukan belum berjodoh dengan suci, saat itu kita harus bijak. Mana yang benar dan yang salah. Sampai hari ini saya juga berjodoh kembali dengan perusahaan itu. Berbalik ke saya. Karena kalau lu punya, pasti balik ke lu punya. Kalau bukan lu punya, lu kejar pun nggak dapat. Sampai ujung dunia lu nggak akan dapat. Setiap orang punya berkah dari sebelumnya yang kita bawa. Jadi kita udah tahu. Kalau kita percaya pada agama kita, dan kita percaya pada yang Master ngomong, ya kita jalanin aja. Mungkin waktu kita belum sampai, atau buah yang kita tanam belum masak. Ya santai aja. Yang penting, arahannya benar, lakukan. Selalu berniat baik, selalu membantu orang, walaupun ada pikiran, ucapan, doa, apapun, kalau bisa berdonasi, memberi orang arahan jalan, itu sangat benar, sangat baik. Dan kita walaupun ada ketemu masalah, tetap ada yang kasih solusi. Seperti saya saat itu gitu loh. Saya pikir, ini nggak benar, kita harus jalankan sendiri. Kita harus introspeksi diri. Kita harus jalan yang benar. Sampai hari ini, saya juga jadi kontraktor di perusahaan plantation ya. Plantation itu adalah tanam pohon. Saya tanam pohon akasia di punya perusahaan yang di lokal juga ya. Nah, kita punya ibaratnya saya mainnya manpower. Jadi menyediakan tenaga untuk mengerjakan di lahan. Tetap perusahaan itu mengkasih ke saya, kamu bagusnya punya alat untuk menggali lubang ini. Terus kamu bisa sekali harvesting, jadi itu tebang pohon. Saya bilang sama mereka, mereka tawarin ke anggota saya, kepala manajer saya di lapangan. Saya bilang sama manajer saya cukup menghijaukan bumi aja. Yang merusak bumi saya tidak mau. Termasuk cuma mengali aja loh. Itu omsetnya lumayan. Cuma sediain alat, operator, BAP dapat terus. Dan anggota saya kerja di sana juga. Seharusnya sejalan kan. Terus kalau kita harvesting itu tebang kayu atau apa anggota, itu bisa aja ajak orang atau gimana ya kalau saya modal nggak kuat. Tapi saya tidak mau. Prinsipnya bumi harus dilindungi. Jadi kalau kita semua manusia pikirnya cuma harta, terakhir yang kita bawa apa? Karma baik atau buruk aja toh. Itu cuma dua nggak ada. Jadi kalau harta ya rumah,
berapa ratus biji, untuk apa? Nggak bisa dibawa. Istri, ada 10, ada 20, ngapain? Itu bisa bawa. Anak bisa bawa, nggak bisa. Coba tanya, wah papa udah meninggal nih, kalian mau ikut saya nggak ke sana? Sama istri bilang, sama anak bilang, ada yang mau nggak? Mereka mau pun nggak bisa. Nggak bisa, karena dilarang pemerintah. Mana mungkin orang hidup ikut orang mati tanam bareng-barengan. Itu bukan zaman dinasti. Sekarang zaman modern. Semua sudah ada takdirnya. Jadi kalau jalan yang benar, cari berkah yang benar, itu harus benar-benar benar. Kadang saya juga sering ketemu ya sama teman-teman yang kayak seperti tadi cerita tambah udang. Saya udah nasihati teman-teman saya, kamu udah usaha ini, ngapain cari yang itu? Ya, aku mungkin 2-3 tahun. Habis itu aku mau keluar. Saya bilang, itu nggak bisa. Kalau namanya, kalau kamu sudah kena racun, itu nggak bakal bisa itu sadar kamu. Apalagi kamu tidak punya dharma, saya bilang. Basic kamu nggak ada. Karena keracunan itu kan udah kita tahu 5 racun itu. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keegoan, kerisauan. Sudah ada. Tapi kalau kita yang sering dengan dharma, yang kita ucapkan, kita di luar kepala, benar. Dan kita melakukan, pasti kita tersadar. Nah, bagi mereka yang belum berjodoh dengan dharma, ya agak susah. Ada yang bisa ya, tapi mungkin nggak sebanyak itu. Maka kita harus punya basic yang kuat dalam melakukan suatu hal, dan tidak ya setiap pagi bisa ikut sembahyang, atau waktu dengan waktu dengar sang lencang khusus dalam YouTube banyak atau lentera kehidupan. Semua itu sangat penting bagi kita untuk menyadarkan diri untuk ke jalan yang benar. Kira-kira itulah yang saja yang bisa saya sharingkan. Karena sejujurnya penting waktu panjang. Nama kami Toko. Cảm ơn Mulyadi Sisyong untuk sharingnya ya. Jadi Sisyong Suci kita makin jelas ya. Kita harus punya keyakinan benar, pandangan yang benar ya, memahami dharma dengan benar dan direnungkan dengan baik-baik sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak salah melangkah. Inilah mengapa di dalam Jalan Mulia Berluas 8 ada disebutkan itu mata pencaharian yang benar, karena mata pencaharian yang tidak benar itu bisa menimbulkan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang memupuk karma buruk dan menimbulkan penderitaan. Karena sekali lagi Mulyadi Sisyong atas sharingnya. Baik, selanjutnya silakan Sally Suci untuk sharing dengan kita. Cảm ơn Sally Suci. Cảm ơn Suci, chào anh Sisyong Suci. Cảm ơn sang人ya. Jelas ya suara saya? Ada ya? Ada, jelas. Oke. Chen Ye hari ini berarti Pak Chen tahu Chen Ye ya. Tadi waktu Alex Sisyong sharing, Mulyadi Sisyong sharing, saya merenung nih. Satu, seorang pria yang sukses belakangnya ada seorang wanita yang hebat, kan ini semua diakui ya. Terus kalau saya lihat sosok Alex Sisyong yang cukup kayaknya nggak gampang-gampang dipengaruhi nih. Sedangkan Siu Suci lemah lembut. Nah, pertanyaan saya mau ke Alex Sisyong satu. Kok mau dipengaruhi? Ya pasti jawabannya saya udah tahu ya kan dia ngomong yang benar ya kan. Kalau di dunia ini semua segitu gampangnya, pasti nggak ada lah saya rasa istri yang suruh si suami melakukan yang tidak baik. Ya memang menurut dia baik, tapi sering menurut yang disuruh itu nggak baik kan. Kalau Alex Sisyong bisa aja dengan 1000 alasan. Ya saya kan ini hanya join, saya nggak lakukan, saya nggak ikutan, gini-gini, itulah semua. Tapi kok bisa ya? Jadi sebenarnya kan kita kembali ingin kopau ya. Ingnya sudah ada. Alex Sisyong hampir kepleset tuh. Ingnya, dia bisa buat karma buruk. Tapi yennya ada seorang Siu Suci. Nah, kemudian kenapa banyak di Suci ini juga, kenapa banyak juga yang belum inilah ya, mungkin sebenarnya kalau kita bilang cenye itu kadang memang agak-agak sulit. Pasti punya sudut pandang dari mana gitu loh. Jadi kenapa ada yang masih belum ya? Kalau dari saya nih,
itu sebenarnya mau kangen siucu suci udah pasti. Tapi kangen sangzen terutama ada suci. Tapi sebenarnya paling harus kangen adalah Alex yang dulu, siucu yang dulu, yang previous. Ini kenapa saya bilang begitu ya? Bukan berarti yang belum itu ya udah saya salahin Sally yang dulu, Suve yang dulu. Itu ing-nya sudah ada memang. Mata pencariannya itu mungkin ada yang kita bilang yang sangat merusak alam, ya kan? Harus itu ing-nya udah, tapi yen itu juga sangat penting itu ada, tapi kadang susah juga. Kenapa? Ya banyak hal ya di dunia ini kita nggak bisa sebut dengan teori aja. Tapi kalau sudah masuk Dharma kita bisa. Ya itu, ing dulu seberapa besar yang saya bawa. Si Sally dulu melakukan seberapa besar nih. Terus ketemu Yen, kok gampang, ada yang udah ketemu juga susah. Ya kan? Jadi ya itu, untuk itu sekarang kita ciptalah ing yang baik. Supaya next Sally bilang jangan salahin Sally yang dulu lagi tuh. Itu gara-gara Sally dulu tuh, sekarang saya jadi begini. Jadi itu aja, Sece. Mungkin Alexis yang bisa kok gampang ya dipengaruhi seorang siucu yang lemah lembut gitu. Kok mau? Padahal kalau lihat Alexis yang serius banget orangnya, gitu loh. Atau mungkin Jessica sharing papanya seperti apa sih? Itu kok ini perlu belajar nih Sisyong. Kok mau ya dengar gitu. Kanan Sisyong Suci. Kanan Sally Suci. Silakan Alex Sisyong. Kanan Sally Suci. Jessica dia sudah pergi ke Ruko. Suci, ini saya mau sampaikan kenapa saya mau ikut Siucu Suci punya nasihat. Karena Siucu Suci dia kalau vegetarian itu sudah lebih dari hampir mau 40 tahun. Dan juga dia ikut dari mamanya juga bervegetarian dari usia 17, mamanya sudah vegetarian. Ya di rumah juga dia tetap yencing, itu percaya dengan ajaran Buddha. Dari anak-anak pun juga semuanya dari kecil mereka ikut didikan dari suci saya. Sering ke Pohang, ke vihara. Setiap minggu biasa mereka ke vihara baca doa. Maka itu saya yakin ini adalah benar. Dan juga dulu saya ada coba untuk Untuk buka usaha kayu gitu. Jadi teman saya ajak, yuk kita usaha ekspor kayu. Bolehlah saya bilang. Saya masuk modal sedikit aja. Tapi nyatanya baru 3 bulan tuh habis. Dilarikan oleh itu teman kerja. Dan keduanya itu ada juga buka kebun karet. Jadi harus tebang. Jadi saya bilang sama suci saya, bagaimana kita hanya ikut join saja. Suci saya anjurkan jangan, tapi karena bilang ya kita hanya join aja, kita nggak ikut dalam ikut hanya andil gitu. Ternyata pun dia makan oleh teman itu juga, itu di Jambi. Jadi saya tanya suci saya, bagaimana? Yaitu karena kamu dengan orang itu mungkin cengsi. Di kelahiran sebelumnya kamu ada berhutang sama dia, udah biar sekarang kamu udah bayar hutangnya, jadi saya dilarikan uang, jadi semuanya habis. Dan saya pun juga nggak bersedih, karena kalau kita bersedih akibatnya kita nggak bisa melanjutkan pekerjaan kita selanjutnya. Jadi saya bilang ya udahlah, ini bayar hutang. Maka itu mulai sekarang ya kita harus hati-hati. Dan juga saya pernah pengalaman dulu, saya punya orang tua, ayah saya kan dulu dia dagang antar pulau, itu hasil bumi. Dulu di zaman Jepang itu kirim barang pakai kapal, tidak ada tutup asuransi. Dua kapal barangnya itu tenggelam, sehingga orang tua saya, ayah saya itu sangat sedih sekali, stres karena bangkrut kan.
Jadi setiap hari minum apa? Minuman keras gitu. Jadi saya tanya sama ibu saya, kenapa papa sering gini? Ya, kamu tahu papa kamu gini dulu sempat mau apa? Mau ambil jalan pintas. Jadi salah satunya untuk pelarian ya dia minum. Maka tuh kita maklumi ya, kami anak-anak pun juga maklumi. Sejak itu saya nggak mau apa? Nggak mau minum minuman keras. Sedikit pun juga saya nggak mau coba. Karena apa? Dengan minum itu alkohol, dengan sendirinya kita punya usaha pekerjaan apa, nggak mau lagi menjalankan, cuma kena candu alkohol gitu. Dan juga seperti berjudi, saya nggak pernah mau berjudi juga. Saya lihat saya punya cepu, dia buka apa ekspor juga, ekspor kopi. Tapi karena pengaruh dengan teman, sering apa berjudi. Akibatnya ekspornya tutup, kalah gitu. Rumah, mobil apapun dijual. Dari pengalaman ini saya juga sampai sekarang saya nggak mau kalau umpamanya berjudi atau minum, saya nggak pernah apa. Dan juga saya di rumah hanya ikut apa yang dinasihati oleh istri saya, karena saya yakin dia kan sering berdoa, itu pasti dapat yang panggilan yang lebih bagus, lebih baik-baik gitu. Padahal waktu itu sebelum kenal dengan Ceci. Kalau sekarang dengan Ceci kita udah tahu 10 stila dan Dharma Master, kita lebih jelas lagi, lebih tahu lagi. Kangen Sesyong Ceci. Kangen Alex Sesyong, ya benar ya. Jadi Sesyong Ceci, pagi ini kita mendapatkan sharing pengalaman ya yang sangat luar biasa, sangat bagus sekali ya. Jadi tadi ada dengan adanya Yin dan Yang yang baik, kita harus segera genggam dengan baik dan pertahankan. Kemudian juga saya yakin ya, karena adanya akar kebijaksanaan ya, seperti Mulyadi Sesyong, Alex Sesyong ya, karena juga membawa akar kebijaksanaan, sehingga bisa ya saat diberitahu sesuatu yang benar langsung ya menerima, langsung menyadari ya, sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang datang menggoda. Dan juga tadi Alex Sesyong bercerita tentang belajar dari pengalaman orang-orang dekatnya ya, sehingga bisa lebih berhati-hati ya, sehingga bisa terus berpegang teguh berada di jalan yang benar walaupun dalam mata pencaharian ya. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, kita mencontoh dari Alex Sesyong dan juga Siu Chu Sije, juga pengalaman dari Mulyadi Sesyong tadi, kita tentu bisa semakin waspada ya, dan semakin memperkuat keyakinan kita. Kangen ya, Alex Sesyong, Siu Chu Sije, Mulyadi Sesyong, Sally Sije, dan Rimba Sesyong ya untuk sharingnya hari ini, dan juga kangen untuk Laili Sije dan Leorianto Sesyong yang sharing di chat room. Nah, Sesyong Sije, kita masuki dulu ya kuis. Nanti kita kembali lagi ke sesi sharing. Silakan host untuk memulai kuisnya. Silakan Sesyong Sije siap-siap di chat room ya. Kita kuis dulu, mengingat kembali 2 kisah yang telah Master sampaikan tadi. Silakan host, kita mulai dari kisah yang pertama. Silakan, maaf hostnya hari ini siapa ya? Sebentar ya. Oke, Sani Sece. Ya, kita sambil tunggu ya. Jadi di chat room kita tahu bahwa Alex Sesyong dan Siu Chu Sije tadinya kan dari Medan. Nah, tentu hari ini banyak sekali ya Sesyong Sije dari Medan yang kembali mengenang ya. Mengenang sosok Alex Sesyong dan Siu Chu Sije saat di Medan itu seperti apa. Pengalaman-pengalaman saat berkegiatan bersama mereka. Ya, tentu banyak sekali hal-hal positif yang sudah bisa kita jadikan contoh untuk kita sebagai Isan Seji, bagaimana menjalankan apa yang telah Master ajarkan kepada kita. Kita bisa lihat dari apa yang Siu Chu Sije dan Alex Sesyong praktekkan ya. Baik, apakah sudah siap Sani Sije untuk kuisnya?
Nah, Sesyong Sece bersiap-siap di chat room ya untuk menjawab kuis. Ya. Mari kita mulai. Kisah pertama memohon kepada api, memohon kekayaan pada api. Pertanyaan pertama. Kepada dewa apakah si pemuda memohon kekayaan? A. Dewa tanah, B. Dewa angin, C. Dewa api, D. Dewa laut, E. Dewa naga. Ya, ini sangat mudah ya, Sesyong Sece. Tentu masih sangat jelas dalam ingatan. Dewa apa? Si pemuda memohon kekayaan kepada dewa apa? A. Dewa tanah, B. Dewa angin, C. Dewa api, D. Dewa laut, E. Dewa naga. Silakan Sesyong Sece segera menjawab sebelum ditutup oleh host ya. Silakan Sesyong Sece segera menjawab di chat room. Baik, kita tutup ya host ya. Jawaban yang benar adalah Dewa api ya. Jadi yang benar adalah C, Dewa api. Kanan, mari kita masuk ke pertanyaan kedua. Kepada siapakah pemuda memohon kekayaan siang dan malam? A. Dewa matahari dan bulan. B. Dewa api dan bulan. C. Dewa matahari dan api. D. Dewa naga dan dewa matahari. E. Dewa naga dan dewa matahari. Silakan Sesyong Sece menjawab. Kepada siapakah pemuda memohon kekayaan siang dan malam? A. Dewa matahari dan bulan. B. Dewa api dan bulan. C. Dewa matahari dan api. D. Dewa naga dan dewa matahari. E. Dewa naga dan dewa api. Yang benar yang mana? Silakan Sesyong Sece segera menjawab. Ya, silakan ya. Saya masih kasih kesempatan untuk segera menjawab. Baik, kita close ya. Tani Sece. Oh, Efrina Sece ini ya yang hostnya. Oke, jawabannya yang benar adalah dewa matahari dan bulan ya. Siang dan malam, jadi pagi sembahyang dewa matahari, malam sembahyang dewa bulan. Sibuk sekali dong ya. Dari kisah tadi, pemuda ini setiap hari hanya sibuk memohon. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Siapakah yang membuat pemuda penasaran? A. Brahmana, B. Biksu, C. Buddha, D. Nelayan, E. Pemuda. Siapakah yang membuat pemuda penasaran? A. Brahmana, B. Biksu, C. Buddha, D. Nelayan, E. Pemuda. Nah, ayo diingat-ingat kembali ceritanya tadi. Yang benar apa? Oh, sudah di-close ya sama Efrina Sece. Oke, jawaban masih masuk. Baik. Oke, sudah tidak ada jawaban yang masuk. Nah, kita lihat jawaban yang benar apa? Buddha ya, yang membuat pemuda penasaran adalah Buddha. Jadi tadi setelah mendengarkan ceramah Sang Buddha, semua umat sudah pergi, tapi pemuda ini belum pergi karena dia masih penasaran sehingga dia masih diam di sana dan bertanya kepada Sang Buddha. Selanjutnya kita masuki kuis pertanyaan untuk kisah yang kedua. Kemalangan seorang wanita. Pertanyaan keempat, apa yang harus kita lakukan untuk memahami ketidakkekalan hidup? A. Membina ikrar. B. Membina keyakinan. C. Membina keteguhan. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban B dan C benar. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami ketidakkekalan hidup? A. Membina ikrar. B. Membina keyakinan. C. Membina keteguhan. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban B dan C benar. Silakan Sesyong Sece menjawab. Mana yang benar ya? Silakan segera menjawab di chat room. Apa yang harus kita lakukan untuk memahami ketidakkekalan hidup? A. Membina ikrar.
B. Membina keyakinan. C. Membina keteguhan. D. Jawaban A, B, dan C benar. E. Jawaban B dan C benar. Baik, sudah di-close oleh Evelina Sucie. Kita lihat jawaban yang benar adalah kita harus membina keyakinan dan keteguhan. Berarti yang benar adalah E, jawaban B dan C benar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kelima. Apa yang terjadi dengan wanita hamil itu? A, kehilangan suaminya. B, kehilangan anaknya. C, kehilangan lembunya. D, menjadi gila. E, semua jawaban benar. Ya, apa yang terjadi dengan wanita hamil itu? A, kehilangan suaminya. B, kehilangan anaknya. C, kehilangan lembunya. D, menjadi gila. E, semua jawaban benar. Silakan Sesiung Sucie segera jawab di chat room. Baik, kita close ya Evelina Sucie. Sudah tidak ada jawaban masuk. Evelina Sucie, jawaban yang benar adalah E, semua jawaban benar. Jadi ya Sesiung Sucie, dalam sekejap ya semua kemalangan ini terjadi. Inilah penderitaan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang kekal. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa yang dikatakan Buddha kepada wanita itu? A, kehidupan memang penuh penderitaan. B, kehidupan memang tidak kekal. C, kehidupan penuh sukacita. D, jawaban A dan B benar. E, jawaban A dan C benar. Silakan Sesiung Sucie segera memilih jawaban yang benar. Apa yang dikatakan Buddha kepada wanita itu? Baik, sudah di-close oleh Evelina Sucie. Kita lihat jawaban yang benar adalah kehidupan memang tidak kekal, kehidupan memang penuh penderitaan. Jadi jawaban yang benar adalah D. A dan B benar. Evelina Sucie, tim kuis ya, sudah menyiapkan kuis setiap hari. Sesiung Sucie semua yang sudah ikut partisipasi di dalam kuis. Nah, sambil menunggu pengumuman pemenang, saya persilakan Sesiung Sucie untuk memanfaatkan kesempatan sharing. Silakan Sesiung Sucie, ada yang mau sharing? Kisah hari ini tentu banyak sekali ya yang memiliki pengalaman yang mungkin sama ya, berkaitan ya. Jadi silakan Sesiung Sucie untuk sharing terlebih dahulu. Sebelum nanti pemenang kuis diumumkan. Silakan, ada Sesiung Sucie yang mau sharing? Oh, tampaknya masih tidak ada ya yang mau sharing ya. Baik. Tadi Nah, Sesiung Sucie satu lagi ya, contoh dari keyakinan dan keteguhan dari sosok Alex Sesiung dan Shu-Chu Sucie ya. Kemarin kita baru gathering nih. Jadi di dalam gathering itu Alex Sesiung dan Shu-Chu Sucie mempersembahkan tarian. Ternyata mereka berdua sangat pintar ngedance ya. Nah, Alex Sesiung ada sharing nih, kalau menari itu tujuannya awalnya adalah juga untuk kesehatan ya. Nah, mungkin kalau tidak ada yang mau sharing, Alex Sesiung boleh ngomong nggak? Kemarin saya dengarnya cuma separuh nih. Kalau nari bisa apa tuh, Alex Sesiung? Tapi Alex Sesiung sekarang sudah berubah, waktunya tidak lagi untuk dance ya, tapi untuk suci. Setiap saat diisi untuk kegiatan suci. Di kegiatan manapun kita bisa melihat kehadiran Shu-Chu Sucie dan Alex Sesiung, bahkan sekarang juga membawa Jessica putrinya dan juga Benny ya putranya. Nah, ini tentu sebuah keluarga yang sangat bahagia ya, penuh berkah. Silakan Alex Sesiung. Karena Survei Sucie, ini saya sharing, itu sebenarnya dancing merupakan hobi saya. Dulu dari Medan, saya biasanya ya kita ada perkumpulan malam-malam latihan gitu. 1 minggu 2 kali. Jadi kita latihan untuk apa? Itu dancing merupakan apa?
merupakan olahraga. Biasanya kalau saya olahraga pagi, jalan pagi itu enggak keluar keringat, ada keluar sedikit. Tapi kalau kita dancing itu sampai berkucuran keringat, sehingga harus bawa baju cadangan. Jadi pulang nanti ganti baju. Di sini kita dancing itu dancing yang internasional. Biasanya memang couple, bisa juga single yang sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu namanya line dance atau seperti poco-poco, saljojo. Tapi kalau ini couple, kita biasanya pasangan suami istri. Dan kami juga nggak pernah umpamanya dancing di nightclub, enggak. Kita itu terang-terangan karena guru kita memberitahukan. Guru kami adalah seorang MBA yang dulunya dia kuliah di Amerika, tapi di samping itu dia ada waktu dia juga belajar dance. Malah dia kenal dengan Amin Rais, satu alma mater dulu. Jadi pulang karena hobinya dancing, kita dikumpul itu untuk latihan di Tamrin Plaza dulunya. Jadi kami sambil fitness langsung malahnya lanjut latihan dancing. Dancing kita di sana bukannya sembarang-sembarang dancing. Itu ada tata caranya juga. Dan di sini diberitahukan dancing kita merupakan salah satu olahraga. Dan juga itu merupakan pelatihan kita punya pendengaran. Kita punya mata, pandangan. Dan juga kerjasama dan juga ada aturannya. Tidak mau semau gue gitu. Jadi ada aturannya. Sehingga kami ikuti. Jadi biasanya kita berkumpul latihan gitu, sudah latihan ya pulang di rumah. Nanti pas jadwal berikutnya kita latihan. Memang kita ada umpamanya ada pesta, mungkin 2 atau 3 bulan sekali, itu biasanya di hall yang cukup besar. Seperti kemarin itu hallnya cukup besar, jadi kita bukan caca saja, caca, rumba, jive, quick step, sudah itu ballroom. Seperti waltz, tango, banyak macam kita di sana. Sudah juga ada tarian pergaulan. Tarian pergaulan itu biasanya kalau kita ada setiap acara, itu langsung pergaulan. Ada dia punya aturannya. Tapi karena saya sudah lama enggak ikut latihan, jadi banyak sebagian sudah lupa. Cuma hanya bisa basic-basicnya aja gitu. Di sini kita ya di samping kita belajar untuk kita punya kesehatan, penglihatan, pendengaran, kerjasama, kita ini pergaulan juga karena setiap kita dancing itu internasional. Kita diberitahukan bagaimana caranya, cara mengajak orang untuk dancing, tidak boleh sembarang-sembarang tarik gitu aja. Mereka senang mau baru kita boleh. Bukannya ada orang kan mau dancing tarik-tarik gitu aja nggak boleh. Karena saya punya guru dia sangat strict sekali. Dia langsung jalankan ada aturannya. Jadi setelah bergabung di Ceci, saya pun sudah jarang ikut dancing. Malah ada teman saya yang yang di Medan, kami kan sudah mulai gabung Ceci. Dia bilang, waduh, ini siutu Ceci. Ajak Alex Sesung sehingga kita nggak bisa kumpul untuk dancing. Saya bilang ya nggak apa-apa lah, tapi kalau dancing nanti kalau ada pesta, biasa kan ada pesta perkawinan anak mereka ada acarakan dancing ya kita ikut. Berapa bulan sekali ya kita ikut. Jadi nggak terus latihan lagi. Apalagi kalau sudah sekarang di Jakarta hampir kita ikut dengar Dharma Master ya kita sudah jarang. Tapi kita lihat seperti Master kan sering bilang, ya itu hei tentu, tapi mereka juga ada dancing dengan sukacita. Jadi di sini kalau kita dancing, bukannya kita bisa sukacita bersama-sama. Kemarin itu saya lihat kita ada dancing juga rame-rame. Itu kita bersukacita, walaupun gerak-gerak begini itu merupakan salah satu olahraga juga. Jadi sangat bagus bagi kita punya kesehatan dan juga melepaskan itu beban-beban yang ada di benak kita.
supaya kita lebih sehat lagi. Karena Master kan sering beritahukan penyakit itu bukan di fisik aja, tapi di batin juga. Kalau kita happy, batin kita senang, itu penyakit itu pun juga bisa berkurang atau bisa nggak ada sama sekali. Cảm ơn sư chị. Cảm ơn Alex Sesyong ya, saya melihat ya dari sosok Alex Sesyong dan Suci Suci itu untuk menyalurkan hobi juga harus yang benar. Nah itu benar-benar sangat bijaksana ya. Inilah yang saya sangat salut ya. Bahkan untuk menyalurkan hobi juga juga memilih guru yang benar dan dilakukan dengan benar. Jadi tidak hanya mengikuti hanya demi memuaskan nafsu keinginan saja atau hanya memuaskan hobi saja, tapi juga memilih apakah itu benar, apakah itu bermanfaat. Nah, sekarang setelah menemukan ya jalan hidup yang lebih tepat, maksudnya sudah memilih menjadi murid master, masuk ke dalam keluarga suci, lebih mengutamakan suci. Inilah sosok seorang Alex Sesyong dan Suci Suci yang patut kita teladani. Cảm ơn loh Alex Sesyong atas sharingnya ya. Bisa sehat juga bisa happy dan tetap tidak menciptakan ya, tidak melakukan kesalahan. Cảm ơn atas sharingnya. Nah, Sesyong Suci sudah muncul ya nama pemenang kuis hari ini. Aini Lijaya Suci dari Medan. Yang kedua, Dona Adriani Suci dari Barat 1. Yang ketiga, Susanti Wongso Dinata Suci dari Barat 1. Kemudian untuk kisah yang kedua, Nola Suci dari Utara 2. Ho Yomin Suci dari Medan dan Dewi Suci dari Utara 1. Nah, kan tadi Dewi Suci sudah izin di Zoom. Sekarang saya persilakan Aini Lijaya Suci dari Medan. Apakah bisa sharing sedikit dengan kita? Selamat pagi, Sufi Suci. Pagi, wah ini hari ini semangat nih suaranya. Silakan Aini Suci. Kak An ya, Kak An. Kak An Sesyong Suci, Cufu Taja. Kak An ya, ini hari ini saya dengar dari awal sampai tadi ya, kita juga mendengarkan dengan sangat luar biasa ya, pasangan suami istri. Saya kenal baik ya, Alex Salim Sesyong dan Suci Suci yang mereka berdua cincin ya di komunitas, kebetulan sama komunitasnya dengan kita ya di Titik Kuning juga waktu mereka berada di Medan. Jadi saya sangat Kak, mereka juga begitu ke Jakarta juga melanjutkan. Dan mengenai dancing ya, itu saya sangat tertarik ya. Saya benar-benar sangat gembira. Dulu saya juga berkeinginan mungkin nanti pada satu tahap di usia saya yang cukup saya akan pensiun, saya juga mau dancing ya. Tapi apapun itu keinginan saya ya. Terus saya melihat kebetulan saya menghadiri juga pesta pernikahan putra dari Alex Salim Sesyong dan Suci Suci ya. Mereka dancing ya, kita bahagia waktu mereka dancing bersama pada pernikahan putra mereka, sangat senang ya kita melihat mereka. Demikian keluarga yang kalau kita bilang sakinah ya. Yang beragama Islam seperti ya, mungkin dari segi kita juga penuh berkah ya yang kita cufu mereka. Kak ya, Alisan Sesyong, Kak Suci Suci dan semua familinya. Cufu Taja, Kak Suci. Cảm ơn Aini Suci, cảm ơn. Cảm ơn Aini Suci ya. Silakan sekarang Dona Adriani Suci dari Barat 1 untuk memanfaatkan kesempatan sharing. Dona Adriani Suci ada? Oh, izin nggak sharing? Oke, Cảm ơn Dona Suci. Susanti Suci, silakan Susanti Suci. Selamat pagi, Sufi Suci. Pagi. Dikasih kesempatan. Ini saya mau sharing ya. Tentang saya ya. Dulu 6 tahun yang lalu itu saya sebelum suami saya meninggal, saya itu keinginan untuk ikut suci tapi tidak diizinkan. Kata suami, urusin keluarga dulu, baru urusin kegiatan untuk yang lain-lain. Akhirnya setelah suami meninggal, keinginan untuk ikut suci jadi hilang gitu. Jadi fokus saya itu untuk mencari nafkah
mensekolahkan anak, terus dan terus. Sampai kemudian 6 tahun kemudian saya kok merasa saya ini kerja kok hanya begitu dan begitu saja. Saya itu dulu supervisor akuntik. Kemudian itu perusahaan saya itu gimana ya? Kayaknya tidak jujur ya. Atasan suka saya hitung laporan pajak untuk menipu pemerintah, laporan pajak yang banyak nggak dimasukin, kemudian menipu volume tukang gitu. Jadi hati saya tidak gembira. Biarpun dibayar gaji setinggi apapun tidak gembira. Akhirnya saya memutuskan resign. Kemudian atasan saya bilang, kamu yakin San mau resign dengan usia kamu 40-an ini, apalagi kamu single mom, gimana kamu menghidupin anak-anak kamu? Akhirnya hati saya kemudian goyah ya, goyah. Akhirnya saya pulang ke rumah, kemudian diskusi sama anak-anak saya bilang, anak saya yang kembar ya, paling mendukung saya, mama resign aja. Buat apa duit banyak kalau duit yang dihasilkan dari hasil menipu, biarpun bukan mama yang niat menipu, dari atasan yang nyuruh, tapi tetap kita yang kena imbas. Katanya kita pasti nanti ada rezeki untuk jalan dan kehidupan kita selanjutnya. Akhirnya nggak kemudian saya kasih tahu ke bos, saya bilang saya tetap resign. Akhirnya anak saya nggak selang 2 minggu ya, sebelum dia dinyatakan lulus S1, akhirnya dapat panggilan kerja di BCA, dan sampai sekarang hati saya ikut suci sangat senang dan happy banget. Itulah kadang saja, itu aja yang saya mau sharing. Cảm ơn Susanti Sece. Ya, benar ya. Karena kalau tetap masih di pekerjaan itu membuat hati Sece tidak bahagia, dan sekarang Sece keinginan untuk bisa ya masuk ke Seci, ya berkegiatan di Seci juga sudah tercapai ya. Ini adalah jadi ini tinggal Sece terus kokohkan, terus bentangkan jalan Sece. Ya, di dalam Seci ini seperti pesan master di dalam kisah tadi, ya seperti niat yang timbul itu harus digenggam baik-baik dan mempertahankan tekad yang sudah muncul. Cảm ơn Susanti Sece untuk sharingnya yang inspirasi ya. Cảm ơn. Nah, sekarang selanjutnya Nola Sece dari Utara 2. Silakan. Apakah Nola Sece mau sharing? Saya cek ya, Nola Sece masih. Ya, Oke. Selamat pagi, Sece. Pagi, silakan Nola Sece. Cảm ơn. Ya, mau sharing apa ya? Bingung nggak bisa sharing, belum ngerti. Ini aja kali ya. Saya seringnya ikut yang sharing beda buku yang malam ya. Kalau pagi jarang kan. Tapi akhir-akhir ini ajaran Dharma, sharing-sharing seseng Sece di pagi-pagi hari ini kayaknya bikin semangat, bikin nggak sabar nih besok pagi nih mau denger lagi sharing apa dari seseng Sece. Saya sih tim yang dengerin aja gitu, masuk yang seseng Sece sharingkan, aku dengar gitu. Oh iya ya, ternyata begini ya, begitu ya, sedikit juga Dharma gitu. Saya belum tahu banyak Dharma, jadi ikut yang Sinfasiang yang pagi-pagi ini juga sering. Oh, ada tambahan ilmu baru lah gitu. Jadi senang gitu ikut kalau tiap pagi saya udah bikin alarm nih jam 7. Kok udah mulai ya? Udah telat nih masuknya. Dengar kayak Dharma Master yang udah lewat, wah sayang nih. Harusnya nih setiap harinya sebelum jam 7 nih biar cepat masuk. Saking semangatnya pengen ikut Sinfasiang di pagi hari itu aja sih, Kan An.
Kan Nola Sece, waduh senang sekali ini. Kita semua senang sekali dengar kalau Nola Sece bisa semangat ya. Jadi Susyung Sece harus rajin-rajin banyak yang sharing nih. Nah memang Nola Sece, Dharma yang kita dengar itu baru bisa benar-benar kita pahami dengan melihat kisah-kisah kehidupan orang ya, ataupun dengan merenungkan yang mengamati kisah kehidupan kita sendiri. Nah dari sana kita baru bisa benar-benar menyadari dan memahami Dharma. Senang sekali hari ini mendengar Nola Sece menyatakan begitu bersemangat ya, nggak sabar nih nunggu besok pagi mau cepat-cepat ikut lagi Sinpa siang. Jadi sekarang alarmnya ganti ke jam berapa nih Nola Sece? Jam berapa ya? Alarm Jam sih namanya. Oh, harus diganti ke jam 6 Nola Sece. Karena 6.40 sudah start. Ya. Jadi diganti ke jam 6. Masih ada sempat Nola Sece siap-siap nih ya. Nah, saya info lagi, Senin sama Selasa kalau mau dengar ceramah Master yang langsung live itu harus pagi-pagi karena jam 6 Master sudah mulai ceramah. Dan biasanya dari sana kita bisa mendengar banyak sekali ya, Master bisa ceramah sharing tentang pengalaman-pengalaman insan suci di dalam praktek nyata. Nah, itu menambah lagi pengetahuan kita ya. Oke. Kanan ya Nola Sece, hari ini sudah membuat kita happy juga nih, membuat kita makin bersemangat juga. Kanen semoga Susyung Sece yang lain juga semakin bersemangat ya. Kanen Nola Sece. Nah, Ko Yomin Sece dari Medan, silakan memanfaatkan waktu untuk sharing. Ko Yomin Sece, apakah ada? Oke, tampaknya sudah tidak ada di Zoom. Nah, baik, kalau begitu saya persilakan Linda Sece untuk sharing. Silakan Linda Sece, Linda Sece. 好意的感恩苏菲师姐，感恩上人说故事，感恩什么师兄师姐，pagi semua师兄师姐。Salam bersuka cita yang dalam mendengarkan Dharma. Maaf ya, ini sudah mau sampai jam 9. Saya singkat saja ya, singkat dan cepat saja untuk sharing saya. Yang poin ketiga ya, dengan sebersih niat yang menyimpang, kita akan melakukan suatu kekeliruan seumur hidup dan akan tersesat dari kehidupan ke kehidupan. Kita hendaknya membina keyakinan yang benar dan teguh untuk membangun tekad dan ikrar agung dan mempraktekkan secara nyata. Saya pernah ya berikrar bahwasanya harus setiap hari ya untuk membagikan sharing ya yang apa saya dapat, walaupun dengan sesingkat-singkat apapun ya. Sebenarnya saya tidak meyakinkan apa bahwasanya saya bisa nggak tiap hari untuk bisa mengerti dengan materi-materi yang dibabarkan oleh Master. Dengan sekali dengan berikrar ya, sepertinya setiap hari harus berikrar juga ya. Jadi membuat saya ini merasa ya benar-benar ya uliang iya. Makna yang tidak terbatas. Jadi kita menggenggam dengan waktu yang ada untuk mempertahankan tekad hingga selamanya dan memahami semua kebenaran non-duniawi. Kita mengetahui bahwasanya ajaran Sang Buddha itu mengajarkan kita spesies. Kadang-kala kita bisa melihat ya banyak cerita-cerita nyata ya ketika kita harus berhati-hati dalam berkata-kata yang lembut ya, penuh dengan pengertian, perhatian pada semua ya, pada semua orang ya. Karena kita yang berkata-kata ini apakah bisa membawa manfaat untuk pada mereka atau memberikan suatu nasihat atau saran saja untuk mereka. Ada satu kisah ya. Ini kisah nyata saya ya. Waktu kecil itu saya merasa dirinya orangnya sangat percaya diri ya. Tapi saya sangat suka ya untuk melakukan kerajinan yang kecil ya. Tapi ada yang tidak mendukung gitu ya. Merasa ini menghabiskan benda saja, menghabiskan uang saja, tidak bermanfaat gitu ya. Jadi dirinya dari kecil itu sudah merasa kenapa bisa begitu ya? Ini hanya untuk membuat kesenangan saya ya. Kenapa tidak mendukung saya? Ya. Jadi itu
Jadi saya merasa kita belajar dalam ajaran Buddha ini, saya pun merasa sangat bersukacita ya, karena kita juga bisa untuk belajar 自我鼓励自己ya. Jadi gimana kita untuk bisa memberikan sendiri, untuk memberikan sendiri semangat ya, cayu pada diri sendiri, bahwasanya kalau sendiri yang tidak pulih, sendiri yang tidak cayu pada diri sendiri, siapa lagi ya. Jadi ini yang membuat saya sangat bersukacita ya dalam belajar Dharma. Dan juga saya akan hati-hati ya ketika berkata-kata sama anak-anak ya, dan harus selalu dengan memberikan dengan kata-kata yang baik ya, kata-kata yang bisa ya mereka mendengar ya, masuk ke dalam telinga mereka. Mereka bisa menyadari bahwasanya mereka itu apa yang benar dan apa, menyadarkan mereka juga ya apakah yang benar dan juga yang tidak benar. Jadi di sisi positif dalam ajaran Buddha ini benar-benar membuat saya dalam kehidupan sehari-hari dan juga ya dalam untuk peduli dalam keadaan juga itu sangat bermanfaat untuk saya diri sendiri. Jadi semua adalah kebenaran ya dari duniawi. Jadi sangat kangen ya kita, semoga kita semua bisa mempertahankan tekad ya untuk selamanya. Kangen semua suci. Kangen Linda Suci, ya benar ya, tekad yang benar ya, tekad yang sudah kita bangkitkan, ikrar yang sudah kita bangkitkan ini harus kita pertahankan selama-lamanya ya. Di dalam ajaran Buddha kita harus bisa memberi manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Kalau Dharma yang sudah kita dengar, kita renungkan, kita resapi, kemudian kita praktekkan, tentu akan tercapai celita. Kangen Linda Suci untuk sharingnya ya, Suci semua, semoga semakin bersemangat. Nah, karena waktu juga kita harus berpisah. Sekali lagi saya sampaikan selamat hari Valentine ya. Semoga di hari Valentine ini semua cinta kasih semakin berkembang. Nah, saya ingin berbagi sedikit lagi apa yang tadi pagi Master sampaikan ya di dalam ceramahnya. Penutupnya itu Master menyampaikan tentang bahwa para korban bencana mereka bisa menerima bantuan atau tidak itu tentu mengikuti karma masing-masing. Yang ada berkah akan dapat segera mendapatkan bantuan dan penghiburan sehingga terlepas dari penderitaannya. Tetapi yang tidak ada berkah atau lebih banyak karma buruknya yang sedang berbuah, mereka akan tidak bisa mendapatkan bantuan, bahkan mungkin saja harus mengalami siksaan derita yang cukup panjang sebelum benar-benar terlepas dari penderitaan. Nah, inilah mengapa Master mengatakan dalam kehidupan ini saat sekarang ini kita harus semakin banyak memupuk berkah. Tuo Zhao Fu ya, dan jangan lupa mempertahankan tekad yang kuat dan membangkitkan cinta kasih universal. Baik, Sesiung Suci itu saja yang bisa saya bagikan dari apa yang Master ceramahkan tadi pagi ya di Zhigong Zhao Hui. Sekali lagi sangat kangen pada Sesiung Suci semuanya. Mari kita tutup Shin Fa Siang hari ini dengan memberi penghormatan. Silakan Sesiung Suci semuanya berdiri, tangan beranjali. Mari kita memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master sebanyak 3 kali. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kangen Sesiung Suci semuanya, Happy Valentine. Semoga hari ini penuh dengan berkah dan cinta kasih. Kangen kepada tim Shin Fa Siang. Kangen tim Shin Fa Siang, kangen Suci Suci. Selamat hari Valentine, semoga cinta kasihnya majuah-juah kata orang Medan ya. Juah-juah iya. Majuah-juah ya. Oke semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Kangen Sesiung Kangen semuanya. Sesiung Suci, jangan lupa ya menyalurkan Sesiung Suci. Ya, ya kangen ya, dia mau bersumbangsi untuk Turki. Ya benar. Kangen Rimba Sesiung, kangen.